Itulah jemaat-jemaat yang ada di gereja. Dan itu mengerikan sekali sebetulnya. Karena saudara, kalau gereja ini untuk tumbuh pesat dan baik, itu harus seperti pohon korma ditanam. Kalau Tuhan bilang orang pernah bertunas seperti biji korma di dalam bait Allah, Mazmur 92. Jadi dia harus tertanam di dalam Kristus. Lewat apa? Lewat pemuridnya. Kalau saya nggak dimuridkan, dia nggak tercover. Dunia nggak bisa mengcover, pengetahuannya nggak bisa. Kita butuh orang lain, dan itu harus, karena saling itu bicara hubungan seseorang dengan seseorang. Gak ada orang Kristen yang hebat sendirian, gak ada. Dan Tuhan tidak mau lakukan itu, karena dia mati untuk mengadakan hubungan, dipulihkan manusia dengan sesama dan manusia dengan Tuhan. Dan kalau itu diabaikan, berarti tidak ada salib pada orang itu. Untuk itu Yesus mati. Jadi kalau pemuridan itu luar biasa. Puji Tuhan, gereja ini boleh ambil sikap untuk pemerintah. Dan puji Tuhan kalau Bapak Ibu masuk ke sini pemerintah, ya, itu luar biasa. Amin. Oke, puji Tuhan. Kita mulai langsung aja ya, panggilan untuk memuridkan dan dimuridkan. Siapa mau saudara untuk memuridkan? Coba katakan. Yang mau aja. Yang tidak mau jangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba cari dulu Pak. Sekali lagi angkatan. Yang mau saudara memuridkan. Ya, ini untuk gembala. Coba 1. Bapak lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hampir semua ya. Berikan kemuliaan batu. Ya. Coba kita lihat dulu sebentar ya. Kita langsung masuk panggilan untuk memuridkan. Silakan, next. Ya, mari kita baca. Kerohanian orang percaya semakin hari semakin bertumbuh dan berbuah. Sebagai orang percaya yang telah mengalami anugerah, ya, tadi anugerah itu dimulai dari keselamatan. Kita harus bertumbuh ke arah keserupaan dan segambar dengan Kristus. Ya, apa tujuan akhirnya? Ya. Adam merusakkan gambar Allah, tapi Yesus memulihkan gambar Allah di dalam diri kita. Tapi untuk memulihkan kembali gambar Allah, saudara, ya, untuk memulihkan kembali itu perlu mentoring, perlu diberikan. Dulu saya pikir saya akan bertumbuh tanpa diberikan, ternyata enggak. Ya. Setelah mengalami kelahiran baru anugerah Allah, orang percaya harus tertanam dalam gereja lokal. Bisa bilang tertanam. Setuju yang tertanam? Setuju. Banyak tawaran loh, ada gereja ini, gereja itu, gereja gembalanya begini, gereja itu juga. Mau tertanam Pak? Ini Bapak janji sama Tuhan. Ini kita lagi ibadah. Iya. Nanti ada masalah loh Pak di sini. Mau tertanam? Ada masalah loh. Gereja yang mengalami pergumulan itu gereja sehat Pak. Gereja itu tidak mengalami pergumulan, itu diperkatakan gerejanya Pak. Itu gereja senang-senang, supaya jangan ada masalah, senangkanlah manusia. Supaya jadi masalah, senangkanlah Tuhan, karena tidak semua orang suka dengan itu. Tapi lewat itulah Allah bekerja. Jangan takut dengan masalah. Ya. Harus tertanam, tapi dia bukan penghangat bangku. Aku rajin ke gereja, gak absen. No, ya. Dia tertanam gereja lokal, mengambil bagian dalam melayani Tuhan, tertanam dalam komunitas sel untuk diberikan, dimentor dan memberikan orang lain. Kenapa perlu tertanam, saudara? Supaya dia bertumbuh. Kalau tidak berbuah dia, resikonya begini, saudara. Coba kita lihat dulu sebentar di Matius 3 ya, yang 10. Boleh agak cepat? Matius 7 ayat 10 dan 7 ayat 19.
Matius 3 ayat 10. Bisa dapat? Matius 3 boleh apa dia kerja? Matius 3 ayat 10. Nggak ada aplikasi apa? Langsung. Ada. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti apa? Pasti apa? Pasti. Tahu arti pasti? Itu terjadi loh. Ditebang, lalu dibuang. Ya. Dan 7:19. Next, 7:19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi kalau saudara lihat orang tertebang sendiri ada, tumbang sendiri ada, hilang dari dulu aku melayani Tuhan, sekarang ada orang yang suka cerita dulu, gak pernah cerita sekarang. Jangan suka cerita dulu, cerita sekarang. Sekarang lagi on fire atau expired? Siapa yang lagi on fire? Nyala-nyala, bukan expired. Ada pernah beli makanan expired? Biarpun murah kan gak mau beli kan? Makanan kalian, keripik, udah expired baru 1 bulan. Gak mau beli kan? Sakit-sakitan kita. Oke. Dan karena itulah pemerintah ini tanggung jawabnya dikerjakan oleh gembala, oleh para pemimpin, oleh gembala, para pemimpin dalam gereja. Itu tanggung jawabnya. Contohnya kita lihat di dalam Alkitab kita, saudara, Lukas 13. Ya, Lukas 13 ayat 6 dan sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Ya, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara. Pohon ara itu bicara orang percaya, ya, yang tumbuh di kebun apa? Anggurnya. Kebun anggur Tuhan. Gereja itu kebun anggur Tuhan. Amin. Dan dia datang untuk apa? Cari buah. Cari buah, Bapak. Pada pohon itu, tetapi dia tidak menemukan. Apa? Gimana kalau Tuhan tidak menemukan buah dari giginya? Kalau nggak ditemukan gimana? Atau dari gigi sebelum, gak usah cari kamera. Gigi sebelum, nanti jangan terganggu saudara. Aman. Kalau nggak ditemukan di gigi jemaat pandang, apa yang terjadi? Ayat 7. Next, ayat 7. Nggak bisa ya? Lalu ia berkata kepada pengurus kebun ini, pengerja, para pemimpin, pastor, diaken, ketua komsel, koordinator ini, koordinator itu, ketua pemuda, ini pengurus kebun itu. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tabanglah pohon ini. Untuk apa yang hidup di tanah ini dengan percuma? 2 Korintus 6 ayat 1. Menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Percuma. Baca dulu Pak, 2 Korintus 6 ayat yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja, hamba-hamba Tuhan, para pelayan, para pengurus, tahu apa namanya? Terus kami menasihatkan kamu, iya, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia, iya, itu aja. Terus kasih karunia Allah yang telah kamu terima. iya, jangan buat sia-sia. Kan tadi sia-sia saja.
darahnya tertumpah, berkatnya disediakan, Roh Kudus diberikan, tapi nggak berbuah. Saudara kalau punya investasi, bikin tangkahan, bikin apa di Pak Berkat? Gak ada hasilnya. Ada yang jaga dibayar terus sia-sia kan? Karena itu harus berhasil. Next yang tadi ayat yang ke-8. Yang ke-8. Lalu jawab pengurus-pengurus itu, inilah kenapa pengurus itu ada. Para pemurid sebetulnya harusnya. Para pemurid yang berdoa menangis. Ya. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh. Tahun ini lagi aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ini bicara perawatan pemerintah. Inilah pemerintah itu. Aku mencangkul, merawat, mendidik, menegur, mengingatkan. Kenapa gak ke gereja, Pak? Aku lagi malas. Kenapa, Pak? Itu murid. Jangan semua jemaat sama Pak Gembala, nanti pingsan pulang. Muridkan pengurus gereja memuridkan berapa orang? Yesus saja 12. Padahal dia Tuhan luar biasa. Allah ya. Berapa muridnya? Jangan harapkan gembala memuridkan seluruh jemaat. Ya jangan. Gembala memuridkan para pemurid, para pengurus. Pengurus memuridkan lagi. Gitu. Berapa pengurus, Pak? Ada 12, 14 pengurus inti. Pengurus inti ada 5. Hari itu dimuridkan 5 ini tertumbuh erat, makan sama, ngopi sama, jalan sama, tapi mesti janji di awal bisa ditegur sampai keuangannya, sampai ke hubungan suami istri bisa diceritakan. Itu gembala. Lah, masalah itu dari mana-mana. Itu makanya murid dengan pemurid semua. Kalau nggak, makanya pemerintah nggak jalan karena sejauh itu harus dikoreksi. Semua dosa harus. Iya saudara, saya pernah pengerja kalau jatuh dalam dosa zina, kalau dia nggak ngomong, kalau nggak terbuka, dosanya itu akan jalan. Pengurus inti, kenapa banyak orang sembunyi dalam dosa sekarang? Makanya dia itu sandiwara. Tahu itu zaman saya itu ketua waktu saya lagi bertobat. Sandiwara di beko kali itu. Nah jadi orang kayak malaikat di lumba itu. Dia sejalan. Itu makanya perlu pemerintah. Nah inilah dia. Gak berbuah. Biarkanlah dia tumbuh Tuhan. Minta kasih karunia Tuhan lagi. Terus ayat 9, next. Mungkin tahun depan dia berbuah. Jadi itulah gembala dan para pemurid mempertahankan muridnya di hadapan Tuhan. Jika tidak, tebanglah dia. Bisa katakan amin? Amin. Jadi mau memuridkan? Amin. Terus kembali ke yang semula tadi materi kita. Langsung aja. Yang kedua, ya next. Paulus salah satu contoh. Nah ini makanya Paulus itu bicara jangan sia-siakan kasih karunia. Paulus itu luar biasa. Ya, dia dimuridkan, lalu dia memuridkan. Ya, nanti saudara baca ayatnya 1 Korintus 9 di rumah kanan ada bukunya. Salah satu penyebab keberhasilan Paulus dalam perjalanan kehidupan rohaninya karena dia dimuridkan. Siapa yang memuridkan dia? Barnabas. Sekarang saya terhubung dengan Pak Markus juga. Saya dimuridkan. Saya terhubung juga. Saya ke rumahnya Pak Markus, ke gerejanya, jalan-jalan rumah. Tapi saya juga diberikan oleh ayah saya, yang membantu pelayanan di Pandan. Umurnya sudah 76 tahun sekarang, masih kuat. Nah, jadi
Jadi untungnya saya dimuridkan, saya gembala ya, saya didoakan. Pemimpin kalau nggak dimuridkan, dia nggak punya tubuh. Nanti saudara membaca cepat dia tuduh ya. Lalu Paulus memberikan mentor lain, yaitu Silas, Timotius, Titus, Filemon, Aquila, Priscilla, dan sebagainya. Itulah contohnya Paulus, orang yang hebat dalam memuridkan ya. Next. Ya, Tuhan Yesus melakukan pemuridan. Jadi anak alasan menurut materi MSK kita sebetulnya banyak sih ya, tapi dibuat alam saja. Jangan ngantuk dengar yang amin, amin. Ya, karena saya ngomongnya begini aja, nggak banyak apanya nanti. Tuhan Yesus melakukan pemuridan. Jadi kalau Yesus lakukan pemuridan, saya nggak lakukan, saya udah nggak sejawab. Bandai, kira-kira begitu. Tidak mengumpulkan bersama dengan Kristus. Saudara yang mau memuridkan sudah punya pemurid belum? Ada pemuridnya nggak? Bapak dimentor nggak? Maaf ya Pak ya, korek-korek ya Bapak ya? Iya. Ya, biar sembuh sakitnya Pak. Bapak dimuridkan Pak, tapi baru ini. Kalau saudara nggak dimuridkan, bahayanya begini, ya. Ya, bahayanya saudara ya akan mau cenderung jalan sendiri, cenderung punya visi sendiri. Gembala bilang ke kiri, kayaknya dapat aku ke kanan Pak, ke kiri Pak, saya udah dengar Tuhan ngomong sama saya Pak, ke kanan, bukanlah gereja Pak baru, karena dia bilang kakak karena jonok teringana rak ngopi doang manusia itu kan telah buka masuk baru. Gereja begitu pada umumnya, padahal gereja itu masih kecil misalkan ya. Ketika Yesus hidup di dunia ini, ia tidak hanya mengabarkan Injil keselamatan dan melayani orang banyak dengan mujizat, mengusir setan dan sebagainya. Itu semua bagian, bukan terlalu penting. Yang paling pentingnya adalah pemuridan. Tetapi juga ia memuridkan 12 orang murid. 12 murid Yesus. Ada yang gagal, ada satu. Namanya siapa? Jangan bikin nama kita si Judas. Amin. Ya. Nama di gereja pun Gibi Judas, jangan. Komsel Judas, jangan ya. Judas Iskariot. Melalui pemerintahan Tuhan Yesus membapai apa? Membapai itu memberi tubuh. Pernah saya kasih dulu payung otoritas. Maaf ya Pak ya, ini karena panggilanku bisa. Ada tudung payung otoritas. Tudungnya sebetulnya Allah tadi, tapi lewat siapa mentornya? Dia lupa berdua mau pergi ke Medan, tiba-tiba longsor, tapi dia terlolos gara-gara ada tudung. Ada tudung. Tudung itu artinya untuk melindungi. Kalau saudara pakai payung kan saudara secara otomatis kan begini kan? Gak ada orang pakai payung. Nanti kata orang siapa? Pernah pakai payung begini pernah? Kayaknya pernah. Payung aja kalau kita pegang secara otomatis sikap hati kita adalah tunduk. Beda tunduk dan taat. Tunduk itu sikap hati. Taat itu berkaitan dengan perbuatan. Jadi tunduk. Dengan adanya payung otoritas lewat mentor. Ini kan kita yang bilang. Jadi Yesus itu memayungi ke-12 murid. Mereka yang mau dipayungi, akhirnya mereka luar biasa. Mereka yang tidak bersedia dipayungi, akhirnya mereka ditelan oleh iblis. Karena iblis itu siang malam kerja keras, mati-mati dulu, sungguh-sungguh. Yang paling sungguh-sungguh bekerja di dunia adalah setan. Dan tidak pernah lembur, dan sungguh-sungguh dan keroyokan. Bayangkan kalau kita tidak. Makanya
banyak orang yang tumbang, termasuk para pemimpin. Banyak saudara. Kerja keras setan siang dan malam, pagi dan sore, nggak pernah berhenti setan ya. Kita kan suka lembur, suka istirahat, masih ada perlu. Kalau setan nggak ada istirahatnya. Jadi gimana kita terlindungi? Ya ini didoakan oleh seseorang. Saya didoakan. Jadi itu penjaga, brother keeper itu dijaga. Tuhan lindungi, Tuhan lindungi hamba. Mungkin ulah-ulah ya kan? Tuhan lindungi ulah-ulah Tuhan. Boleh juga doakan begitu. Berkati dia Tuhan. Barang badai besar, tapi kapalnya selamat. Ada payung. Mau punya payung? Itulah mentor kita. Tuhan yang paling utama. Tidak ada otoritas yang tidak berasal dari Tuhan. Ya, melalui pemerintahan Tuhan semua payung menjadi tuduh nurani, mengajar dan melatih para rasul untuk melakukan misi dan penginjilan. Tapi tujuannya kita dimentor untuk kita mementor, melayani, menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Ya, jadi kenapa kita memuridkan? Yang pertama karena Tuhan Yesus memuridkan, dan dalam pemuridan itu kita menemukan ada tuduh dalam diri kita, dan kita juga dipakai menjadi tuduh untuk orang-orang yang menjadi murid. Iya. Jadi kuasa perlindungan Tuhan itu secara luar biasa terjadi. Ayat kedua, next. Tatkala yang naik ke surga dan memberikan perintah agung, memberikan itu adalah amanat agung. Murid-muridnya telah benar siap melakukannya karena siap diperlengkapi untuk melaksanakan tugas. Tahu waktu Yesus naik ke surga apa dia bilang? Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Itu bentuk otoritas tertinggi. Karena itu kalau kita masuk dalam pemerintahan, kita akan melihat bagaimana berlangsungnya otoritas Kristus yang kuat tertinggi itu berlangsung dalam pemerintahan itu. Karena berdasarkan otoritas tertinggi dia memberikan amanat untuk mengadakan pemerintahan. Sebagai orang percaya kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Itu ada di Yohanes 1 ayat 2 sampai 6. Yohanes 1 ayat 2 ayat 6. Dengan itu otomatis kita adalah orang murid Kristus sejati yang mau mentaati perintah Tuhan Yesus untuk melakukan amanat agung. Jadi kisah-kisahnya di gereja sekarang saya ada pemerintah, tapi para pemimpin saya muridkan, para pemimpin. Dan saya senang sekali walaupun masih kami belum pernah dimuridkan, masih proses, tapi ya saya bersyukur sekali kalau saya bisa tangani pelayanan 2 tempat. Dan padahal saya kan jarang-jarang berkunjung ke rumah jemaat. Dan kemudian murid inilah yang saya dorong berkunjung. Ayo kunjungi, ayo lihat. Kadang-kadang enggak, tapi telepon lagi. Gitu saudara. Ya, jadi ada beberapa pemimpin di Saudi, beberapa pemimpin di Pandan. Itu harus saya mentor. Jadi kalau gereja mau bertumbuh pesat, mulai dulu di pemerintah. Gak apa-apa, jalan di tempat dulu pertama, gak apa-apa. Nanti 5 tahun saudara dapat model gereja ini pemerintahan, tapi tahun ke-6, tahun ke-7 itu pelipat ganda luar biasa. Tapi udah dia punya DNA di dalam gereja itu, model pemerintah sudah punya dulu. Jangan cari apa teori-teori, jangan. Begini cara, jangan. Cari dulu DNA gerejanya apa. Tapi itu gembala, temukan. Boleh dibantu para pendoa dan tim, ya. Nanti jalan. Saya masih jalan, tapi ini saya sudah melihat mulai ada hasilnya, ya. Walaupun belum signifikan sekali. Next, yang kedua, hidup kita harus berbuah. Kenapa memuridkan? Yang pertama karena Tuhan memerintah. Yang kedua karena kita harus berbuah. Jadi saya sebagai gembala, saya berbuah lewat orang yang saya muridkan. Ada orang yang saya mentor, ada orang yang saya, itulah buah. Karena itu supaya dia buah yang bagus, tidak buah yang busuk. Ada juga yang buah yang busuk, yang asap. Maka saya sungguh-sungguh memuridkannya, para pemimpin-pemimpin itu. Ya. Dan tujuannya kita diselamatkan adalah untuk memuridkan. Ya. Dalam Yohanes 16, kalau dibaca lagi Pak, Yohanes 16. Ya. Panggilan sesungguhnya setelah kita diselamatkan, diutus untuk pergi menghasilkan buah. Jadi kita kalau nggak berbuah seperti tadi, ditebang.
Matius 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih Matius kan? Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, Tetapi akulah yang memilih kamu. dan Aku telah menetapkan kamu untuk pergi supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. supaya apa? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ternyata salah satu rahasia doa kita dijawab Tuhan karena berlangsungnya kerajaan Allah, yaitu pemberitaan dan berbuah. Amin. Ada orang tua, aduh nangis nggak ada, karena orang nggak berbuah, nggak berlangsung di situ maksud tujuan ilahi Tuhan, yaitu kerajaan Allah untuk berbuah. Nggak usah banyak-banyak, satu pun dulu pertama-tama. Jadi kenapa kita memberikan supaya kita berbuah? Murid itulah buah kita, buah pelayanan, buah pertobatan, buah keselamatan. Murid. Jadi nanti seluruh jemaat itu jadi murid. Makanya tadi siapa mau memuridkan? Yang pertama, karena Yesus memuridkan, itu alasannya. Kita harus sejalan dengan Yesus. Yang kedua, tujuan Tuhan menyelamatkan kita supaya berbuah, ada buah. Itulah murid. Murid itu buah. Ya. Murid itu buah. Saudara pernah lihat buah? Ya, kalau kita menanam sebuah pohon, setelah kita tanam, kita siram, pohon mangga di depan rumah dengan secara sengaja, tapi ada pohon yang ditanam secara tidak sengaja, berbuah, nggak apa-apa. Ini secara sengaja, dirawat, dipupuk dan sebagainya. Tujuannya kan supaya kita juga bisa melihat buahnya. Amin. Mangga golek ya kan, ada jemaat mangga golek kecil. Ya, angkatan laut, dia bawa buah pertama, manisnya luar biasa. Waduh, dari mana ini? Sampai rumah mah. Oh ya, saya datang, ternyata pohonnya belum begitu besar, kecil, buahnya enak. Pernah makan mangga goreng? Jangan heran saudara, mangga goreng agak panjang begini, waduh, seperti madu. Dan baru saya rasa enak mangga goreng. Biasanya kan asam-asam yang sudah dikarbit-karbit. Amin. Jadi tujuan Allah ya, supaya kita menghasilkan buah. Setiap kita yang lahir baru tidak serta-merta hanya menikmati keselamatan. Ya, oh aku udah diselamatkan, aku pasti masuk surga. Enak sih. Ayo rayakan Tuhan. Tapi Tuhan mau jangan sampai di situ. Jangan selamat sendiri. Amin. Ya, tetapi ada sebuah panggilan untuk kita pergi. Pergi itu artinya beranjak dari zona nyaman. Ya, udahlah begini-begini aja, jangan. Mengarahkan orang kita untuk injili, lalu dibaptis, lalu kemudian setelah dibaptis dimuridkan. Gitu saudara. Puji Tuhan, kita sudah membaptis 10 orang. Ditaruh lagi di Facebook, taruh lagi ini. Habis itu nggak dimuridkan, hilang mulai musik tunangan judi. Nama itu, nama anakku, yang menipu, yang berzina, yang mengutang tidak bayar, karena nggak dimuridkan. Itulah bahaya nggak dimuridkan itu. Banyak orang pandai Alkitab, tapi nggak pandai melakukannya. Jadi nanti dia jadi penentang ini nanti, suka berdebat. Tahu nggak maksudnya itu? Untuk berjurus ini, tapi dia dapat tuh dia ngomongnya sambil minum itu bahaya gereja sekarang. Tahu firman tapi nggak punya takut akan Tuhan, nggak punya rasa hormat, karena emang nggak dimuridkan. Itu bahaya. Jadi kita harus memuridkan supaya kita menghasilkan buah. Ya. Next, yang ketiga, kapasitas kerohanian dan kepemimpinan kita meningkat. Saya ketika menasehati orang lain, nasihat itu juga mengenai saya. Coba perhatikan, mana lebih sehat? Orang yang merawat orang sakit atau orang yang sedang dirawat? Mana lebih sehat? Orang merawat. Jadi kalau saudara memuridkan, saudara akan persiapkan doa, firman Tuhan sebagai jurnal harian, telepon dia, memperhatikan. Kita dipaksa memperhatikan, membuka hati untuk
memperhatikan seseorang seperti memperhatikan bayi atau anak lah. Maka saudara akan terdorong apa yang mau dibagi hari ini. Kita buka Alkitab lah. Kadang-kadang yang nggak malas jurnal orang lain diteruskan, difotokopi gitu. Kalau saya sih, ya kalau terdesak aja saya pakai gitu. Tapi biasanya saya renungkan sendiri apa yang saya dapat, supaya saya tahu apa yang saya bagi. Jadi kepada mereka para pemimpin, tiap pagi saya bagi itu di selamat pagi, salam pemerintahan. Hari ini firman Tuhan bagi kita adalah Matius 5 ayat 13-14. Kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Bila garam menjadi tawar, dengan apakah dia dihasilkan? Tidak ada lagi kecuali dibuang. Nah, ini bagi komitmen saya. Nanti di situ saya bikin. Jadi saya meningkat juga. Saya ada baca Alkitab khusus. Tapi untuk pemerintah saya selalu minta apa yang saya bagi. Jurnal pribadi. Jadi nanti saya kecil semua orang, baik yang dipandang, baik Saruri maupun si Jerry dan juga si Fagwati. Jadi saya bagi. Jadi tiap pagi mereka entah baca kita atau enggak terima. Nanti respon lagi, makasih ya man, untuk amal bagi sampaikan aku memang lagi galau. Ya cocok itu semua. Di situ terjawab. Jadi saya bertemu juga. Karena saya punya tanggung jawab tiap hari untuk membagi firman. Jadi, dan orang itu juga jangan sampai orang lain, gembala lain, pendeta lain yang ngasih makan sama murid, atau pengurus lain. Nanti pengurus, ya kan ada pengurus. Nanti diteruskan lagi ke timnya. Yang saya buat itu sekarang baru di pemuda dan satu orang di pengurus inti. Saya semacam saya kawinkan mereka, saya akan begitu. Saya pertemukan, saya ke sini. Kamu cocok nggak dengan dia? Cocok. Kamu cocok nggak? Cocok. Keluarganya cocok nggak? Cocok. Udah saya pertemukan. Oke, kamu jadi mentor. Siap jadi mentor? Siap. Karena ini petugas baru kan. Lalu ini pemimpin sudah lama. Bisa jadi mentor? Bisa. Ayo saya doakan. Semacam memberkatan nikah. Ya Tuhan, teguhkan nanti mereka itu saling menguatkan. Nanti saya tanya, gimana? Kau rawat nggak? Rawat apa? Pernah nggak kalian ketemu? Pernah ama. Jadi dia meningkat karena saya dorong-dorong, dia pun melakukannya. Saya juga bagi-bagi. Kadang-kadang saya panggil mereka untuk konseling keluarga berdua di kantor. Datang dulu ke gereja. Ada waktu boleh nih? Enggak. Kapan ada waktu? Besok bawa istrinya, bawa. Jadi terhubung terus. Makanya saya tahu kalau ada dosa-dosa. Aduh. Ya, ini rahasia saya gembala, ini bisa saya kasih tahu. Makanya tadi saya bilang bukan bicaranya, nggak bicara sama. Cara pandang ada dosa-dosanya, laki-laki ya yang nggak cakapan sama istrinya ya, lalu dia pergi merokok saking stresnya oleh istrinya. Saya panggil lah, dia pemimpin. Kalau nggak saya panggil dia akan terus dengan dosa itu, nggak saya berikan, lalu dia masih melayani, lalu saya koreksi, ada juga pelayanannya ya. Lalu saya bilang sama koordinator, nah ini si A, si B tidak boleh melayani sampai waktu tertentu. Nanti saya panggil lagi, gimana sebenarnya ini? Saya udah gak enak lama. Gimana dengan istrimu? Udah damai? Udah. Nanti saya panggil lagi. Memang capek saudara, agak kaku juga, agak lambat juga. Tapi kalau sudah mulai masuk, dia udah mengalami bagaimana dimuridkan. Ketika sesungguh dia memuridkan, dia tidak lagi susah karena ada contoh yang dia alami. Para pemimpin itu, maka dari 5 orang para pemimpin, coba yang mau. Dan menurut saya ya, kalau nggak mau jadi muridkan, jangan jadi pemimpin. Dia akan jadi duri dalam pelayanan. Kalau dia di luar ini kita, tapi kalau dia murid, dia nggak pagari kita. Nanti kan ada suka cerita itu lah Pak Gembala ini, dia selalu kunjungilah si kasihnya si C. Nggak boleh gitu. Ini kan dia kan murid, ya kan? Nggak boleh gitu. Nanti kau berdosa. Dipagarinya gitu. Tapi kalau nggak murid yang dengar, iya betul memang Gembala ini. Wah, tambah lagi satu, kalau salah nanti mereka ini, lama-lama nanti direncanakan 3 tahun kemudian matanglah rencana itu, terjadilah kudeta, terjadilah ini. Kan biasanya begitu. Dari satu ke satu curang, sama lah, nggak murid pula yang kumpulin. Tapi kalau ada murid langsung di-clear, nggak boleh gitu. Kamu kan udah diberkati. Kadang-kadang orang
10 benar, 1 salah, dia lebih ingat salah. Satu itu. Itulah bahaya yang bekerja. Tapi kalau murid saudara kita muridkan, dia pagari loh Bapak Ibu. Dipagari. Dia pagari. Lihat gereja yang tumbang, nggak ada pagar. Ring satunya nggak ada. Makanya dulu saya nggak suka dengar istilah ring satu. Oh sekarang ini bisa jadi ring satu, ring dua, ring tiga. Dulu saya nggak suka dengar istilah itu. Dulu gereja apa pakai ring satu? Ternyata itu murid yang memegari. Ya, memegari saudara. Ya. Masa ada anak dibiarkan bapaknya diceritain? Saya masih ingat waktu saya masih anak-anak. Ini bapakmu, dipijak ke atasnya, tak tahu yang mama, yang mama. Gitu loh, itu enaknya pemerintah itu. Ketika saya tahu, haleluya, puji Tuhan. Ya udah, saya investasikan hidup saya untuk para pemimpin di gereja. Jadi saya tenang-tenang aja. Ya pergi kemana-mana, saya tahu gereja kondisinya pasti baik karena orang-orang ini akan belum maksimal. Berakanya kami berjalan. Jangan pikirkan sudah hebat kali gereja besar. Belum, masih merangkaknya kan. Masih sama dengan kita dengan di sini. Ya, merangkak. Masih berdarah-darahnya kaki kami merangkak. Aduh sakit kali, masih berdarah. Karena nggak pernah dikerjakan. Tiba-tiba mau dikerjakan. Tahu saudara, dulu dua saya gereja kita Sarurik itu para pemimpin banyak. Kepala dinas, kepala ini, kepala mantan dulu dia kepala mantan udah pensiun. Gak bisa banget saya layan. Dia lebih tahu, lebih pintar. Ya sudah sopan kali kita ngomong aman dengan rendah hati. Gak bisa juga digerakkan. Tapi satu kali Tuhan tolong. Kayak mana cara? Rupanya Tuhan buat cuci gula. Cuci gula. Karena mereka para pemimpin gak bisa saya kendalikan, gak bisa saya arahkan. Kadang-kadang visi saya gak bisa diterima. Pendapat mereka, gereja berubah dari teokrasi pemerintahan Allah menjadi demokrasi. Apalagi kalau dia punya kekuatan di gereja, perpuluhan yang tinggi 3 juta, 4 juta, 5 juta. Om main nama. Lama-lama kita hilang wahyu. Iya, hilang. Dari bawah ke atas. Harusnya dari atas ke bawah. Air itu kan dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas itu kan air hujan. Muncul berkat air kotor ya? Dari atas kan air bersih. Bisa katakan amin? Saya mau bilang sama saudara, Allah itu bekerja dengan prinsipnya, bukan dengan prinsip manusia ya. Jadi saudara, kapasitas rohani saya dulu terhenti karena tak memberikan bisa jalan. Lalu saya nangis sama Tuhan, cuci gudang dengan cara Tuhan. Entah bagaimana, ada saja yang membuat mereka harus keluar. Bukan saya ada masalah dengan saya, ada masalah keuangan. Itu saya kumpulkan, kita minta maaf amangnya. Di depan jemaat, di depan pengerja aja. Amang itu pakai uang. Loh, gak apa-apa, saya nanti yang ngomong mau dia. Sampai segitu nih. Tapi memang doa itu sama Tuhan. Tuhan gimana cara? Tolong buka jalan. Harus terkeluar. Berbagai cara Tuhan. Ada datang penginjilan dari luar kota, ya gereja ini tidak menginjili, gereja nggak menginjili, gereja itu tahu nggak seperti roh jahat. Tiba-tiba orang yang selama ini mungkin terhamili dengan kuasa iblis, tapi tidak ada pemicunya, datang pemicunya. Ikut penginjilan, sampai orang yang sangat saya pikir bisa dipercaya ikut. Wah, ikut sana, sampai kan heboh dulu. Kota kampung muslim di sebelah namanya itu dekat pasar ikan itu, kampung belakang ya, pasar belakang. Wah, dikejar-kejar. Angkat mana ini? Dan para pemimpin kadang-kadang mereka kalau khotbah di komsel, ketua-ketua komsel. Tuhan, saya kumpulkan semua supaya dikelirkan. Bukan begitu model peninggalannya. Memang gereja gak berani begitu lah. Dia tolak peninggalan. Gak bisa saya hadapi, gak bisa. Tapi saya berdoa, Tuhan lindungi hatiku, lindungi orang-orang, jangan terikut. Dan orang-orang yang terikut dengan mereka hilang semua. Dan kasusnya selalu ada. Ada yang menjemput jemaat sampai 100 juta nilai emas, ya. Entah berapa puluh emas.
Saya nggak tahu hilang itu, nangis datang ke gereja. Wah, nama nggak bisa saya, karena nggak tahu saya itu nama. Jangan tanya saya. Kalau si izin saya begitu, barulah tanya saya. Para pemimpin doi situ, dia akhir doi yang ya, dia akhir doi yang. Jadi dia kena satu home yang nggak itu karena keluar. Dan para pemimpin itu keluar, buka gereja, ada yang buka gereja. Cucuku lalu datanglah yang baru sekarang, yang baru ini lahir sendiri dalam pelayanan yang saya baptis. Jadi pembapaannya subjeknya lebih kuat, kadang-kadang lebih enak, ya, karena memang dibaptis, ya, kita baptis lahir baru. Jadi kita saya tegur, saya telepon aja, kenapa nggak ibadah? Oh iya mak, gitu. Datang ya ibadah ya, berapapun masalahnya datang. Walaupun kau terlambat, datang. Iya, baru pulang aku dari ini. Aku pikir udah terlambat, datang. Kadang-kadang seperti tadi kan, dia tugas misalkan. Kenapa nggak ibadah dulu? Tugas. Kan pagi nggak tugas, datang ke pagi. Kalau anak murid boleh gitu, tapi kalau bukan murid, kenapa nggak ibadah kemarin sama? Dia juga ngomong gitu, tapi nggak didengarkan itu. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau nggak boleh. Kalau murid bisa kita bilang, gimana ya? Harus ibadah. Bisa kita tekankan, kita tegaskan. Berapa banyak gembala atau para pemimpin harus disiapkan dulu untuk ngomong sama seseorang pekerjanya, supaya jangan terjadi masalah. Jadi pemerintah, supaya kemudian kapasitas kita bertambah-tambah. Ya, 2 Timotius 2 ayat 2, suratnya Rasul Paulus kepada Timotius, supaya Timotius mempercayakan pengajaran itu lagi kepada orang lain, supaya memuridkan, ya, menggelorakan semangat pelayanan, semangat pemuridan. Next, yang ketiga, yang keempat, kita akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, ya, karena ada orang yang kita mentor, kita akan bertanggung jawab, ya, untuk dia. Kita akan menjaga diri kita juga, kesaksian kita, ya, ya, jangan kita suruh dia doa pagi, kita nggak doa pagi. Ya kan? Udah doa pagi belum? Belum mama. Doalah. Saya tadi pagi sudah doakan kau. Aduh, dia ini. Aduh, aku didoakan tadi pagi, aku udah doa pagi. Udah doa pagi belum? Enggak pak. Saya pun nggak doa pagi tadi pagi. Sama kita. Jadi seorang mentor akan bertambah rasa tanggung jawabnya untuk menjaga integritasnya, ya. Dia akan sadar bahwa dia adalah pemimpin yang sedang memimpin seseorang secara rohani, ya. Karena itu dia harus jaga hidupnya, dirinya. Tapi kalau ada kelemahan kita, nggak apa-apa juga dikata, ya. Jangan suka bersembunyi, ya. Saya dapat nilai juga, saya kasih tahu, ya. Saya tolong bantu saya dalam doa. Anak saya nilainya 5,3. Lalu datang anak saya nomor 2, itu pak bukan nilai rapor, itu nilai rapor dia naikkan gurunya itu. Karena saya kelas 1 dengan kelas 4 SD, kelas 1 SD, kelas 1 ini kan nilainya itu. Jadi begitu mulai, ya, artinya apa ya? Kalau memang lemah ya kasih tahu aja. Tapi jangan kita menyerah. Tapi saya berjanji, anak saya yang nilai 4, kalau ujian sekali lagi harus nilai 6, nilai 7. Dan saya mulai rajin untuk mendampingi dia. Gitu juga saudara. Ayo mana ujiannya mana? Sekarang nggak susah karena semua gurunya Google. Kenapa Google? Nah, nggak ada dikasih tahu guru. Cuma kerjakan ini. Aduh, Mister Google mana? Tapi sekarang guru bilang begini, sekarang perjuangan kami bukan mengajari pengetahuan, pengetahuan mudah diakses, moralnya. Oh, seorang guru bilang saya dipanggil juga. Ini Pak Hobi. Saudara, berbayangkan. Jadi kita bertanggung jawab karena ada murid kita yang harus kita mentor. Yang kelima, karakter kita mengalami pembentukan. Kita juga mempunyai karakter yang terus bertumbuh, ya, menjadi kuat, ya. Sehingga
Malu kita ya, kalau kita karakter kita nggak ada apa. Kadang-kadang saya bilang gini, siapa yang belum bayar perpuluhan? Ayo, siapa yang sudah bayar perpuluhan? Saya angkat dulu tangan saya bayar perpuluhan saya bilang. Ke gereja lokal saya bayar perpuluhan saya, dari gereja saya bayar perpuluhan ke pusat. Ayo, nanti ada yang setengah tiang, ada yang ya, lalu nanti datanya. Kadang-kadang saya kasih tahu kenapa nggak bayar perpuluhan. Kali berkelahi dengan istri, selalu dia bilang banyak kali. Kalau perpuluhan dibicarakan di mimbar itu agak kurang menggigit. Kadang-kadang nggak pakai pola mereka nanti gini. Selama perpuluhan dibicarakan, karena dia tahu dosanya kan. Tapi kalau ngomong kenapa? Ada yang lain keuangannya yang sulit, masalah pandemi, ada yang begini, ada yang begitu. Berjanji. Iya. Jadi dia nggak tersakiti. Kalau pemuritan itu negur kesalahan orang, nggak tersakiti, malah dia senang. Tapi kalau nggak boleh kita tegur, ini yang kasih tebat perlu. Oh, besar kepalanya, minggu depan nggak ke gereja dia. Iya. Amin. Setiap kan dari perlu. Amin. Ini gembala langsung amin, supaya tertutupi suara yang lain. Yang keenam, meninggalkan sebuah legasi. Ini yang paling penting. Warisan apa yang mau kita kasih? Saya senang gereja seperti Pak Yakob. Dia memuridkan anaknya. Ketika dia dipanggil Tuhan, gereja itu memang sedikit pernah mengalami goncangan, tapi anaknya bisa meneruskan karena dia berhasil memuridkan. Saya senang dengan Pak Niko. Anaknya sekarang dimuridkan terus, dipersiapkan. Ya, jangan bangun gereja besar, bangunlah murid, anak-anak rohani, baik anak secara jasmani maupun. Saya punya anak namanya Mahana. Saya sempat salah mendidik dia waktu kecil. Saya salah, saya jujur. Karena saya banyak minta maaf dan minta dia duduk ngobrol seperti orang dewasa. Ya, pelan-pelan. Ya, Siti Gideon. Ada 2 gereja. Nanti kau di sini, bang, aku nggak mau jadi gembala. Aku nggak mau jadi gembala. Aku mau jadi pengusaha. Jangan, jadi gembala. Aku mau. Si kecil si Gideon juga. Ada 2 gereja kau di sini, bang. Sama zaman udah saya kasih tahu. Zaman juga udah bilang. Jangan setelah gereja besar baru kasih tahu. Nanti hidup di dalam. Efektif sudah tenang. Tapi kalau nggak bisa saya muridkan, terpaksa siapa jemaat yang jadi murid itu. GBI tata dasar kan sudah jelas. Tapi yang pasti ada warisan ilahi yang kita berikan. Ya. Tadi kami baru ibadah ucapan syukur. Saya memang masih dalam proses. Contohnya salah satu jemaat kita, Pak Boy. Ini hidupnya rusak. Ya, tahu rusak. Ini udah mau dibuang ini ke sih. Karena narkobanya dan membekili narkoba. Istrinya tuh, saya buka karena dia sudah saudara kata. Punya masalah. Luar biasa. Datanglah ke gereja mengalami Tuhan. Kayak mana lainnya? Kayak mana caranya? Tuhan bilang muridkan. Itu. Doakan, telepon. Kalau disetel kemudian bener, iya komandan, iya pak, ya komandan. Kok bilang komandan? Agak kagok. Tapi terus ada pendekatan, akhirnya terlindungi. Kadang-kadang kalau dia bikin dosa saya panggil, nggak tahu kenapa, Tuhan panggil suami istri, panggil. Bapak mau pakai ya? Dia pikir istrinya ngasih tahu. Terus. Akhirnya dia tercover, terlindungi. Itu paling betul. Tahu ada mujizat Tuhan luar biasa. Yang sebetulnya polisi si Kota Wajo nggak percaya. Dia bisa lolos untuk dapat perwira. Yang tadinya sudah minus, saudara. Ya luar biasa pertolongan Tuhan. Terus.
Jadi ada mujizat dalam pemerintahan itu. Percaya saudara, kalau ini kerajaan Allah itu tadi Yohanes 5 ayat 16, supaya doa terjawab, supaya apapun yang kau minta dalam nama diberikannya kepada. Kenapa nggak terjadi mujizat, kuasa pertolongan Tuhan? Kita nggak dimuridkan. Cenderung roh kita di luar payung otoritas itu nggak bisa menerima blessing, harus masuk di bawah blessing payung otoritas supaya blessing itu misalnya ada warisan legacy, ada warisan legacy yang kita wariskan bagi orang lain. Jadi saya senang sekali dengan apa yang dikatakan oleh Pak Damus Marco. Itu gereja apa tuh meninggal? Ayo dong dulu, saya dong mana? Iya. Kalau dia diberkati berlimpah-limpah, aku berbahasa ya. Ya. Di atas kita nggak ada. Belum nggak sih? Boleh. Waduh enak sekali saudara. Kita gerakkan di Padang begitu saudara. Kami mau beli lahan 656 juta, uang kami nggak ada. Tapi semua hati. Gimana jalan panitia ini? Mereka memikirkan, menangisi kayak mana supaya ada uang untuk diberikan bulan doa. Jadi bukan hanya saya sendiri yang nangis. Enggak, kita bikin belajar sama dia, bikin. Ya. Kayak kemarin belajar saya nggak kerja apa-apa. Mereka loh. Nah, sekarang bikin belajar kedua. Nanti saya minta tolong sama BPW. Saya mau umumkan jual bazar. 150.000 satu porsi daging kerbau rendang setengah kilo. Siapa mau beli untuk investasi tanah? Itu cuma saya nggak dapat 10, saya nggak dapat 20. Cukup semangat kali. Saya banyak. Kalau dia beli mesti, artinya itu berbeda dengan tapi ada murid. Sekali lagi ada murid yang mau memikirkan sama kapasitasnya dengan kita memikirkan. Mari Bapak Ibu memuridkan, karena itulah tujuan Tuhan kita dikumpulkan dan diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita tundukkan kepala. Saudara, mungkin engkau merasakan ingin maksimal tapi tidak bisa. Ada di hatimu keinginan untuk maksimal dalam bisnis karir, dalam pelayanan. Tapi kadang-kadang seperti terbatas kemurahan yang kita dapatkan. Coba kita koreksi hati kita hari ini. Adakah kita di bawah sebuah payung otoritas Kristus melalui mentor untuk siap menerima blessing? Firman-Allah berkata, aku memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, dan memutusmu supaya pergi untuk menghasilkan buah, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepada aku. Maka engkau hari ini yang belum dimuridkan terhubung secara khusus dengan pemimpin, ada satu komitmen covenant. Saya mau dimuridkan, saya mau dikoreksi, saya mau supaya saya maksimal. Banyak anak-anak Tuhan jadi anak gelandangan rohani yang akhirnya hanya mencari apa yang menyenangkan telinga. Akhir zaman sudah terjadi. Kadang-kadang roh kita mudah gelisah, tidak ada payung yang melindungi. Tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, tapi ada kegelisahan dalam batin kita. Dan kita nggak mengerti kenapa kita merasa tidak melakukan sebuah kesalahan. Payung otoritas perlu ada yang bekerja menahan laju serangan iblis di alam roh, memagari kita. Kita perlu dimentor supaya kita bertumbuh, di-upgrade. Dan kita perlu juga mementor supaya kita bisa berbuah dan menghasilkan buah yang hebat.
Ini kehendak Allah. Semua yang terdaftar di kitab kehidupan oleh Kristus dimulai dengan mereka yang mau dimuridkan. Itu murid. Ketika engkau menjadi murid, engkau dipersiapkan untuk menjadi mempelai, di mana kita didandani dengan dandanan ilahi keserupaan dengan Kristus lewat mentor yang bisa menegur, mengingatkan, mendorong, membangun. Kristus melakukannya lewat mentor. Kita juga bisa melihat itu kepada murid dengan roh belas kasihan. Kita dorong untuk terus berjuang dalam berbagai-bagai kesulitan. Kita akan sebuah keluarga besar yang saling menopang satu dengan yang lain, berada kita. Akhirnya seluruh gereja adalah sebuah family yang saling mengasihi, saling mengenal. Terima kasih. Haleluya. Papa
Adakah payung yang memayungi? Tuhan melakukannya lewat orang-orang yang dipilihnya. Karena itu mulailah, jangan takut. Kau akan menerima sebuah legasi, warisan ilahi, dan engkau akan melejit karena kasih karunia yang tidak terbatas akan mengejarnya. Saya melihat Daud dikejar Tuhan sampai ke ladang karena dia masih dimuridkan oleh bapaknya. Pergi nang ke ladang, berbeda dengan keinginannya, tapi Allah mengejarnya ke ladang. Walau Nabi besar ada di rumah Isai, tapi Tuhan sedang mengejar Daud ke ladang. Orang yang berkenan di hatinya, dia dimentor. Mari jadi orang yang mau dimentor dan terus mewariskan warisan ilahi untuk mementor orang lain. Kalau kau orangnya taruh tangan di dadamu, ini hanya urusan dengan Tuhan. Bapa di sorga, Engkau tahu sejak kami di tempat ini. Engkau mengenal kami, Tuhan. Kami rindu warisan ilahi itu terus terjadi. Berikan kami hati yang mau dimentor. Tidak mudah karena kami punya kedagingan yang kuat. Tapi hari ini di hadapanmu daging kami dibakar, dihanguskan di altarmu yang kudus. Kami mau jadi murid, dimentor oleh para pemimpin kami, supaya kami mewarisi warisan ilahi, supaya kami bertumbuh, supaya kami juga bisa memuridkan dan berbuah lebih, dan namamu ditinggikan, bahwa gereja ini itu berjalan dalam pergerakanmu Tuhan, dalam pergerakanmu. Berkati hambamu di tempat ini, gembala yang boleh kau percaya, kau pilih tempat ini untuk menjadi bapa rohani dalam nama Yesus dan timnya, agar boleh menyatu sehingga gereja ini adalah gereja yang terus bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas menyampaikan apa maksud hati, tapi Kau Roh Kudus tidak terbatas. Engkau akan menerangkan jauh lebih indah di hati setiap anak-anakmu di tempat ini. Mereka menerima jauh lebih banyak dari apa yang bisa hamba sampaikan. Terima kasih.